Alhamdulillahilladzi khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pemirsa Cahaya Duha yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang di antara pagar dan pintu, makna bertetangga dan memuliakan tamu. Pemirsa, dalam kehidupan kita tidak bisa yang namanya hidup sendiri. Sebuah rumah tidak hanya terdiri dari tembok dan atap, tetapi juga dari hubungan bermasyarakat. Dalam kehidupan bertetangga terdapat pagar yang memisahkan, tetapi ada pintu yang menghubungkan. Pagar menjadi privasi dan kenyamanan, sedangkan pintu menjadi simbol keterbukaan dan kebaikan hati. Dua hal ini hal yang perlu kita jaga keseimbangannya agar hidup kita harmonis dan penuh makna. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh, sehingga man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan bahwasanya bertetangga bukanlah hanya kebiasaan sosial, melainkan perintah agama. Mengapa demikian? Karena tetangga adalah orang terdekat setelah saudara kandung. Karena tetangga adalah orang yang sering ketemu dengan kita. Ketika salat berjamaah kita berjumpa, ketika kita keluar rumah, ketika kita jalan-jalan, ketika kita sakit, yang pertama kali mengetahui adalah tetangga. Bahkan ketika kita meninggal, siapa yang mengurusi? Siapa yang akan menggotong kita? Kalau bukan tetangga, siapa lagi? Pemirsa Cahaya Duha yang budiman, menghormati tamu tidak harus dengan menyediakan jamuan yang mewah. Terkadang hanya sekadar senyuman dan keramahan saja cukup membuat tamu merasa dihargai. Sebab tidak semua tamu datang untuk mencari hidangan, betul? Lalu yang menjadi pertanyaannya di sini adalah bagaimana cara yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan antara pagar dan pintu dalam kehidupan sehari-hari. Pagar mengajarkan kepada kita tentang batasan-batasan pribadi, tentang privasi, hak-hak kita dalam menghormati orang lain. Maka tidak perlu kita terlalu mengurus
urusan orang lain. Tidak perlu kita terlalu acuh dan lain sebagainya. Kemudian pintu adalah simbol tentang keterbukaan hati, agar kita senantiasa mau dan mampu menerima tamu, berbagi kebaikan dan membangun hubungan dengan sesama. Oleh karena itu pemirsa, ingatlah, apabila pagar kita terlalu tinggi, bisa jadi kita akan kehilangan keharmonisan dalam bertetangga. Begitupun ketika pintu kita terlalu tertutup, maka jelas kita akan kehilangan berkah dari tamu yang datang ke rumah kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar mulai dari sekarang menjadi pribadi yang seimbang, menjaga batasan tetapi tetap terbuka, menghormati privasi tetapi tetap peduli, serta menjaga hubungan baik tanpa menghilangkan ruang untuk diri kita sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat hayatul fata bil ilmi wat tuqa nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.